Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Wulandari dengan NIM 2204391 kelas Nonik 3B akan membahas mengenai dari mana pengetahuan bahasa berasal, kecerdasan, bawaan, ide, atau perilaku. Di kelas kita belajar ilmu pengetahuan, namun apa itu ilmu dan dari mana asalnya? Epistemologi merupakan cabang ilmu filsafat yang membahas hakikat dan asal-usul ilmu pengetahuan. Psikolinguistik tertarik dengan epistemologi karena ingin mencari tahu bagaimana manusia memperoleh pengetahuan bahasa. Dapat beberapa pemikiran-pemikiran tentang bagaimana kita memperoleh pengetahuan bahasa. Pemikiran-pemikiran itu ialah: yang pertama, materialisme. Materialisme beranggapan bahwa studi psikologi hanya tentang fisik atau perilaku, kesadaran atau pikiran tidak termasuk. Menurut John B. Watson, hanya ada satu jenis benda di alam semesta, yaitu materi, dan psikologi adalah ilmu yang mempelajari fisiologi. Sedangkan Chalmers dalam Sternberg dan Natalia mengatakan beberapa fungsionalis filosofis memberikan karakteristik mental, termasuk kesadaran pada perangkat mati apapun selama ada identitas fungsinya dengan manusia. Selain itu, penganut behavioris lainnya seperti Skinner dan Osgood berpandangan bahwa pikiran tetap ada, tetapi tidak memberikan kekuatan dan tidak dipelajari dalam psikologi. Para tokoh-tokoh tersebut mungkin memiliki pandangan yang berbeda, tetapi mereka sepakat mendukung studi tentang tubuh fisik termasuk otak, dan mereka dapat menghubungkan proses tubuh dan fungsi tubuh terhadap situasi dan kejadian di lingkungan fisik. Yang kedua, mentalisme. Menurut tokoh mentalis, pikiran mempunyai sifat yang berbeda dari materi, dan pemahaman tentang pikiran dan kesadaran sangat penting untuk memahami intelektualitas manusia, khususnya bahasa. Tokoh mentalis juga menekankan studi tentang pikiran dan interaksi tubuh dan pikiran untuk memahami proses bahasa dan pembelajarannya oleh anak-anak. Pandangan tentang tubuh dan pikiran terbagi menjadi dua. Pertama, interaksionisme. Interaksionisme memandang tubuh dan pikiran adalah dua hal yang berkaitan atau sebab akibat. Secara kebetulan, kaum interaksionis berpendapat bahwa hal ini disebabkan oleh dua tipe dasar barang di alam semesta, yaitu materi dan mental. Yang kedua, idealisme. Idealisme memandang hanya pikiran yang ada dalam alam semesta. Tubuh dan hal fisik lainnya hanya konstruksi pikiran. Saat ini, minat terhadap idealisme masih sedikit. Kita sudah mengetahui bagaimana pandangan kaum materialisme dan juga mentalis. Terdapat pertentangan antara kaum materialisme dan juga mentalisme. Menurut Grant, terdapat pertentangan antara materialisme dan mentalisme itu disebabkan karena kaum mentalis kesulitan mencari jawaban bagaimana mental dan fisik dapat berinteraksi jika kita percaya keduanya berbeda. Begitupun kaum materialis yang kesulitan menjawab bagaimana kita bisa memahami kesadaran jika mental dan fisik tidak berbeda secara kualitatif. Pemikiran ketiga tentang bagaimana kita memperoleh pengetahuan bahasa yaitu epifenomenalism. Inti dari pandangan ini adalah meskipun tubuh dan pikiran ada, pikiran hanyalah mencerminkan apa yang terjadi di dalam tubuh. Dengan demikian, psikologi hanya membahas studi tentang fisik. Tokoh pemikiran ini percaya bahwa perilaku fisik dapat menghasilkan pikiran, tetapi pikiran tidak berpengaruh terhadap perilaku. Kemudian ada reduksionisme. Pemikiran ini memandang pikiran dapat direduksi dari tubuh, sehingga pikiran dapat dipelajari seluruhnya dari tubuh. Misalnya, tubuh memberi respon sebagai jawaban sebuah pernyataan dengan kedipan mata atau anggukan. Anggukan itu tanda bahwa kita setuju terhadap sesuatu atau merupakan cerminan dari pikiran. Yang kelima ada fungsionalisme. Dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan perkembangan kecerdasan buatan, bahasa komputer, dan ilmu kognitif, terdapat teori filsafat atau psikologi baru yang disebut fungsionalisme. Fungsionalisme adalah materialisme seperti behaviorisme. Fungsionalisme memandang pikiran dan kesadaran adalah bagian dari fisik. Fungsionalis menekankan pada perilaku dan otak serta fungsi-fungsinya. Menurut Schumacher, Locke, dan Lewis, tanpa pikiran dan kesadaran, kaum fungsionalis tidak dapat menangani permasalahan tertentu. Oleh karena itu, teori ini tidak disetujui oleh beberapa pihak.
seperti yang dikatakan Maloney. Seluruh teori fungsionalisme didasarkan pada premis bahwa teori mungkin pikiran diwujudkan dalam sesuatu yang di luar otak. Yang keenam, empirisme. Empirisme merupakan bagian dari mentalisme. Mentalisme dicirikan oleh keyakinan pada pikiran, gagasan, kesadaran, dan peran kesadaran dalam perilaku. Menurut pandangan empirisme, kecerdasan berasal dari pengalaman. Ide-ide diperoleh seluruhnya karena pengalaman. Menurut Locke, pikiran manusia saat lahir kosong, kemudian pengalaman menanamkan gagasan dan mengembangkannya menjadi kecerdasan atau pengetahuan. Pandangan lain dari empirisme adalah kecerdasan dan landasannya berasal dari bawaan. Filosof kontemporer Putnam berpendapat bahwa manusia dilahirkan dengan kecerdasan bawaan yang berkembang melalui evolusi. Piaget mengambil posisi tengah antara Locke dan Putnam. Menurutnya, kecerdasan diperoleh dari tindakan dan pengalaman. Sedangkan, menurut Steinberg dan Natalia, anak-anak dilahirkan dengan esensi proposisi dan entitas yang terlibat di dalamnya, serta esensi operasi analitis, logika, induktif, dan deduktif. Dengan demikian, pemerolehan pengetahuan berasal dari bawaan dan kemudian berkembang karena adanya pengalaman. Kata empiris dan empirisme telah mengembangkan dua makna yang berbeda. Empirisme mungkin merupakan istilah yang lebih baik untuk menyebut pandangan ini. 7. Rasionalisme. Pandangan rasionalis adalah ide-ide dasar sudah ada sejak lahir. Kemudian, pengalamanlah yang digunakan untuk mengaktifkan ide-ide tersebut. Tokoh yang menganut pemikiran ini adalah Chomsky. Rasionalis modern lainnya seperti Bever tidak memisahkan bahasa dari jenis gagasan lainnya. Semua kaum rasionalis sepakat pada prinsip esensial bahwa sebagian pengetahuan adalah bawaan dari diri manusia. Terdapat beberapa argumen Chomsky dan keberatan terhadap argumennya. Menurut Chomsky, ide-ide sudah ada dalam pikiran sejak lahir. Dia juga berpandangan terdapat bahasa bawaan yang disebut universal grammar. Sebelumnya, dia menggunakan istilah language acquisition device. Menurutnya, bahasa ini lebih bersifat universal karena dengan bahasa tersebut, bahasa tertentu apapun di dunia dapat diperoleh. Berikut pandangan Chomsky tentang ide bahasa bawaan, yaitu kemampuan pikiran yang tetap bahasa universal. Menurut Chomsky, manusia dilahirkan dengan pikiran yang mengandung pengetahuan bawaan mengenai sejumlah bidang berbeda. Tata bahasa universal tidak menjadi fungsional atau operasional, kecuali seseorang menerima masukan ucapan tertentu dari lingkungan. Pandangan demikian berbeda dengan pandangan kaum empiris yang lebih menempatkan peranan pada pengalaman, yaitu pemberi gagasan. Sisi sebenarnya di berbagai kategori UG ini tidak disediakan oleh Chomsky. Lalu, argumen Chomsky untuk universal grammar. Yang pertama, Chomsky berpendapat bahwa walaupun data bahasa yang dimiliki anak-anak tidak memadai, pemerahan bahasa yang baik pada anak adalah bukti adanya ide bawaan. Keberatannya, masukan yang merosot, penelitian empiris yang dilakukan Lamboff, Newport, dan lain-lain telah menunjukkan bahwa jumlah kalimat yang bersifat gramatikal lebih banyak, tidak merosot, dan tidak gramatikal. Keberatan selanjutnya adalah data bahasa yang sedikit dan kecil sebagai masukan. Chomsky mengklaim bahwa hanya sampel kecil dan contoh kecil bahasa yang dialami oleh anak, tetapi Steinberg dan Natalia menyadari tidak ada bukti empiris yang ia berikan untuk mendukung klaimnya. Kedua, menurut Chomsky, melalui bantuan ide bahasa bawaan, pemerahan bahasa menjadi begitu mudah dan cepat pada anak-anak. Keberatan terhadap argumen ini yaitu kenyataannya tidak didukung dengan data. Kemudian Putnam membantah argumen Chomsky dengan membandingkan jumlah jam yang dihabiskan seorang anak dalam belajar bahasa dengan jam yang dihabiskan orang dewasa untuk belajar bahasa jika dibandingkan dengan seorang siswa yang mempelajari bahasa kedua. Kecepatan anak tersebut tidaklah cepat. Jangka waktu yang relatif lama juga menyeratkan bahwa bahasa tidak semudah itu dipelajari. Selanjutnya timbul pertanyaan, keberatan lain terhadap argumen Chomsky. Apakah UG melemah atau mati seiring bertambah usia? Yang ketiga, Chomsky berpendapat bahwa pembelajaran bahasa pada dasarnya tidak bergantung pada kecerdasan. Menurutnya, orang yang lebih cerdas tidak memperoleh kompetensi yang lebih besar dibandingkan dengan yang kurang cerdas. Keberatan terhadap argumen ini yaitu tata bahasa manusia dan kecerdasan tinggi atau rendah. Chomsky mengklaim tanpa bukti bahwa orang dengan kecerdasan tinggi atau rendah memperoleh tata bahasa yang sama. Lalu, matematika dan kecerdasan. Menurut Putnam,
Konsep matematika tidak mungkin berkembang secara genetis melalui evolusi karena manusia baru menggunakan konsep tersebut selama beberapa ribu tahun. Sedangkan menurut rumusan terbaru Chomsky, matematika merupakan produk UG. Seharusnya Chomsky dapat merinci apa saja yang terdapat dalam UG. Keberatan lainnya yaitu universal grammar tidak menjawab permasalahan satu parameter yang sama memungkinkan dua bahasa berbeda dalam universal grammar, dan apakah hal tersebut dibuat dengan menduplikat yang asli. Flynn dan Martoharjono sebelumnya telah membahas masalah anak bilingual dan menyimpulkan bahwa teori Chomsky tidak dapat menjelaskan fenomena tersebut. Kesimpulan tentang universal grammar Chomsky, jika tata bahasa universal memang ada, seperti klaim Chomsky, belum ada bukti kredibel yang mendukungnya. Pemikiran terakhir tentang pemerahan bahasa ada emergentisme. Emergentisme merupakan bagian dari empirisme yang diformulasikan ulang dan sebelumnya populer pada abad ke-20. Pemikiran ini berpandangan bahwa pikiran mungkin memiliki kendali atas perilaku yang sesuai dengan pengamatan manusia yang paling umum. Oleh karena itu, kemungkinan besar kita dilahirkan dengan otak yang memiliki sifat fisik bawaan yang memungkinkan berkembangnya kekuatan pemrosesan intelektual. Walaupun banyak pendapat yang berbeda, tidak ada pemikiran di atas yang salah. Sekian pemaparan dari saya, semoga ada hal baik dan pengetahuan baru yang didapatkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.